Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memecahkan soal mengenai materi kinetika penguraian, baik itu penentuan order reaksi, umur simpan, ataupun konstanta laju reaksi. Untuk soal pertama yaitu sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 mili, larutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 mili. Sediaan memiliki pH 6, konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Jadi di sini ditanya, berapa sih masa guna sediaan cairan aspirin ini? Syarat pertama kita tentuin dulu diketahuinya. Jadi diketahui konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin itu 4,5 kali 10 pangkat 6 per detik. Jadi K sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 6 per detik. Atau bisa juga dijabarin jadi 4.500.000 per detik. Selanjutnya diketahui produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula. Nah, konsentrasi semula ini yang belum mengalami penguraian, yang pastinya yaitu dirumusin C0 atau konsentrasi awalnya itu karena belum mengalami penguraian berarti konsentrasi masih 100%. Nah, produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90%. Jadi di sini konsentrasi akhir atau dirumusin C, T-nya itu sama dengan 90%. Yang ditanya adalah masa guna sediaan tersebut. Atau kita rumusin T. Maka kita bisa jawab dengan, karena di sini diketahuinya itu konstanta kecepatan orde pertama, maka kita pakai rumus orde pertama. Rumusnya itu ln CT sama dengan ln C0 dikurang K kali T. Kita bisa balik persamaan menjadi KT sama dengan ln C0 dikurang ln CT. Kita masukin angkanya, K itu 4.500.000 kali T, T-nya kan belum diketahui, sama dengan ln C0 itu 100. Jadi ln 100 dikurang ln C, ln CT itu 90, jadi ln 90. Kita terusin ke bawah, jadi 4.500.000 T sama dengan ln 100 itu 4,6051 dikurang ln 90. Ln 90 itu 4,4998. Nah, jadinya 4.500.000 T sama dengan 4,6051 dikurang 4,4998 itu hasilnya 0,1053. Maka T sama dengan 0,1053 dibagi 4.500.000-nya pindah ruas menjadi dibagi, jadi 4.500. 0,1053 dibagi 4.500. Hasilnya itu 2,34 kali 10 pangkat min 8. Satuannya detik. Jadi, masa guna sediaan cair aspirin ini adalah 2,34 kali 10 pangkat min 8 detik. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili.
Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde pertama, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Maka kita bisa jabarin dulu untuk diketahuinya. Diketahui suatu produk tidak efektif apabila sudah terurai pada 23%. Jadi, CT sama dengan, karena dia nggak aktif, tidak efektif pada 23%, maka efektifnya itu kita dari 100% kurang 23%, yaitu 77%. Maka obat masih aktif pada konsentrasi 77%. Terus, untuk konsentrasi awal produk itu, atau C0, sama dengan 11,5 mg per mili. Dan setelah 1 tahun, konsentrasi menjadi 7,4 mg per mili. Setelah 1 tahun berarti T-nya itu 1 tahun. Dan konsentrasi akhirnya setelah penguraian 1 tahun itu adalah CT sama dengan 7,4 mg per ml. Yang ditanya adalah berapa umur simpan? Umur simpan T. Dan waktu paruh. Maka kita bisa menjawab dengan kita nentuin dulu berapa konstanta kecepatan atau konstanta laju reaksi penguraian obatnya setelah 1 tahun digunakan. Karena kinetika penguraian mengikuti orde pertama, maka rumusnya seperti soal sebelumnya, yaitu ln CT sama dengan ln C0 dikurang K kali T. Di sini diketahui setelah 1 tahun konsentrasi menjadi 7,4, maka ln CT-nya itu ln 7,4. Sedangkan konsentrasi awalnya itu 11,5 mg per mili, maka ln C0-nya itu ln 11,5 dikurang K, karena K belum diketahui, K dikali T. T-nya itu 1 tahun, jadi K1. Kita pindah ruas menjadi K1 sama dengan ln 11,5 dikurang ln 7,4. K1 sama dengan ln 11,5 itu 2,4423. 4423 dikurang ln 7,4 itu 2,0014. 2,0014. Maka K1 sama dengan 2,4423 dikurang 2,0014. Hasilnya adalah 0,4409. Maka K-nya sama dengan 0,4409 dibagi, satunya pindah ruas, dibagi 1, 0,4409 dibagi 1, hasilnya 0,4409. Satuannya itu karena kita setelah 1 tahun, berarti per tahunnya. Lalu kita lanjut mencari nilai umur simpannya. Rumus menentukan umur simpan itu sama seperti sebelumnya, ln CT sama dengan ln C0 dikurang K kali T. Jadi, umur simpan ln CT sama dengan ln C0 dikurang K kali T. Ln CT-nya itu diketahui dengan cara, kan tadi obat itu diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Maka obat efektif masih efektif apabila konsentrasinya itu
100 dikurang tidak efektifnya, berarti 100 dikurang 23%, yaitu 77. Berarti Len 77 sama dengan Len C0. Len C0 konsentrasi awalnya yang pasti 100%. Karena dia belum mengalami penguraian. Dikurang K. K-nya itu tadi sudah kita dapat 0,4409 dikali T. T-nya itu yang kita cari. Maka kita jadi pindah ruas menjadi, nanti kan tadinya min 0,4409 T. Pindah ruas jadi positif, jadinya 0,4409 T sama dengan Len 100 dikurang, karena Len 77-nya ini pindah ruas ke kanan, tadinya ke kiri ke kanan, jadi Len minus Len 77. Lanjut, 0,4409 T sama dengan Len 100. Len 100 itu 4,6051. 4,6051 dikurang Len 77. 4,3438. Jadi 0,4409 T sama dengan 4,6051 dikurang 4,3438, hasilnya itu 0,2613. 0,2613. Maka bisa dicari T-nya itu sama dengan 0,2613. 0,4409 kita luas menjadi dibagi 0,4409. Jadi 0,2613 dibagi 0,4409. Hasilnya itu 0,5. 9 tahun satuannya. Jadi umur simpan sisa diamnya ini setengah tahun, 0,5926 tahun. Lalu untuk menentukan waktu paruh atau T setengah itu rumusnya adalah, karena kita pakai orde pertama, maka ketentuannya itu rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 dibagi nilai K-nya. Maka T setengah sama dengan 0,693 dibagi nilai K-nya itu yang tadi sudah kita dapat 0,4409. Maka T setengahnya adalah hasil dari pembagian 0,693 dibagi 0,4409, yaitu 1,5717. Jadi hasil dari waktu paruhnya itu adalah 1,5717 satuan itu tahun. Untuk soal nomor 3, yaitu laju penguraian 0,056 mZx diketahui sebagai berikut. Untuk waktu 0,5 jam, kadar tertinggalnya yaitu 0,0552 m. Untuk waktu 2 jam, kadar tertinggalnya itu 0,0531 m. Untuk waktu 3 jam, kadar tertinggalnya itu 0,0518 m. Untuk waktu 6 jam, kadar tertinggalnya itu 0,0502 m. Untuk waktu 8 jam, kadar tertinggalnya itu 0,0478 m. Untuk waktu 10 jam, kadar tertinggalnya itu 0,431 m. Untuk waktu 12 jam, kadar tertinggalnya itu 0,0409 m. Yang ditanya yaitu tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Yang B, jika dari soal di atas kadar awal adalah 0,056 m, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang bagian A, tentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Nah, order reaksi metode grafik ini
Caranya itu kita membuat grafik hubungan antara waktu dan konsentrasi yang diperoleh dari data yang ada. Semakin linear garis pada grafik atau R-nya itu mendekati 1 pada suatu order, maka reaksi akan berjalan pada order tersebut. Nah, pada metode grafik ini ada 3 jenis order. Order 0, order 1, sama order 2. Kalau pada order 0 ini kita buat hubungan grafik antara waktu pada sumbu X dan konsentrasinya pada sumbu Y. Kalau metode order pertama, kita buat grafik hubungan antara waktu pada sumbu X dan length konsentrasinya pada sumbu Y. Kalau untuk metode order 2, kita buat grafik hubungan antara waktu pada sumbu X dan 1 per konsentrasinya pada sumbu Y. Nanti kita cari persamaan garis lurusnya atau nilai ABR-nya itu. Kalau dari Excel ini caranya yaitu dengan membuat scatter terlebih dahulu. Lalu kita masukin data yang mau kita bikin grafik. Di sini aku kasih contoh kita buat grafik persamaan linear pada order 0. Kita masukin datanya. Untuk sumbu X kita masukin data waktu. Dan untuk sumbu Y kita masukin data konsentrasinya. Oke. Nah, sudah terbentuk titiknya ini. Kita buat garisnya dengan menambahkan trend line. Lalu untuk mencari persamaan garis lurusnya dan nilai R-nya, yaitu caranya dengan klik kanan pada kotak grafiknya, klik format chart area, lalu klik garis ini, garis lurus linearnya ini, kita pencet trend line, option, kita pilih checklist yang display equation on chart dan display squared value on chart. Maka akan terlihat hasil persamaan garis lurusnya dan nilai R-nya. Ini untuk order 0. Untuk order 1 sama order 2 caranya juga seperti itu, cuman untuk order 1 itu pada sumbu Y yang dimasukin datanya itu len C-nya. Dan untuk order 2 pada sumbu Y-nya itu yang dimasukin data 1 per C-nya. Untuk nilai pada sumbu X-nya itu sama waktu juga yang dimasukin datanya. berdasarkan hasil persamaan linear yang didapat, nilai R dari masing-masing order, kita cari nih yang nilainya paling mendekati 1 untuk menunjukkan ke linearitas garisnya. Kalau yang order 0 itu R-nya 0,9647. Untuk yang order 1 itu R-nya 0,9535. Untuk yang order 2-nya R-nya itu 0,9398. Nah, di antara ketiga order yang kita coba ini, yang paling mendekati 1 nilai R-nya itu adalah order 0. Maka dapat disimpulkan bahwa order reaksi yang dipakai dari data ini pada metode grafik adalah order 0. Karena dia nilai R-nya paling mendekati 1. Untuk yang bagian B, kita akan menentukan order reaksi berdasarkan metode substitusi. Diketahui kadar awalnya itu 0,056 M. Berdasarkan metode substitusi, caranya yaitu dengan data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Jika persamaan itu menghasilkan harga K yang konstan dalam batas-batas variasi percobaan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai order tersebut. Jadi untuk yang bagian B ini kita mencari order reaksi berdasarkan metode substitusi. Caranya itu dengan memasukkan data ke dalam persamaan.
yang ada berdasarkan order reaksinya. Untuk order reaksi 0 itu kan rumusnya itu CT sama dengan CO dikurang K kali T. Jadi si persamaan ini aku balik jadi KT sama dengan CO min CT. Nilai K-nya ini akan kita cari. Jadi berdasarkan dari masing-masing data, nilai K yang konstannya itu kita cari di order mana sih yang rata-rata K-nya itu sama. Untuk yang order 0, rumusnya itu KT sama dengan CO min CT. Kita masukin K kali T-nya. T-nya yang pertama itu 0,5. Sama dengan C0 yang kadar awalnya itu 0,056. Dikurang CT-nya. CT dari waktu 0,5 itu atau kadar tertinggal dari waktu 0,5 itu 0,0552. Jadi K 0,5 sama dengan 0,056 dikurang 0,0552. K-nya didapat sama dengan hasil pengurangan ini yaitu 0,0008 dibagi waktunya 0,5. Hasilnya itu 0,0016 per jam. Karena satuan waktunya itu jam. Begitu juga cara mencari K pada waktu 2, K pada waktu 3, K pada waktu 6, K pada waktu 8, atau K pada waktu 10 itu semuanya sama, tinggal kita masukin aja angka-angkanya, lalu dapat hasilnya. Nah, berdasarkan order 0 ini, ada nilai yang konstan itu pada waktu kedua jam, pada waktu 3 jam. Terus juga yang sama ini pada waktu 10 jam sama pada waktu 12 jam. Tapi belum ada yang benar-benar konstan banyak yang sama nilainya. Lalu kita coba cari di order 1. Rumusnya itu KT sama dengan len C0 dikurang len CT. Jadi K dikali T, T-nya itu waktu yang ada di data. Ini masing-masing kita coba untuk ke waktu yang 0,5 sama dengan len konsentrasi awal itu 0,056 dikurang len konsentrasi pada waktu 0,5 yaitu len 0,0552 sama dengan len 0,056 itu adalah minus 2,8824 dikurang minus len dikurang len dari 0,056 adalah minus 2,8824 dikurang len dari 0,0552 hasilnya itu minus 2,8967. Maka nilai K-nya itu didapat hasil penjumlahan ini dibagi nilai waktunya itu 0,5. Hasilnya adalah ini. Nah, cara pengerjaan selanjutnya juga sama. Tinggal substitusiin datanya ke rumus ini. Nanti didapat masing-masing nilai K dari masing-masing waktu. Nah, pada orde 1 ini, nilai K-nya udah banyak yang konstan atau sama. Nilai K-nya itu relatif di angka 0,026. Terus untuk orde 2, rumusnya itu HT sama dengan 1 per konsentrasi awal dibagi 1 per konsentrasi setelah terurainya. Jadi sama caranya, tinggal masukin data yang ada ini ke dalam rumusnya. Jadi masing-masing waktunya itu disesuaikan sama konsentrasinya juga. Didapat hasil seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pengukuran yang udah didapat, perhitungan yang udah didapat, nilai K yang konstan itu didapat dari orde 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada metode substitusi ini, dari data ini itu reaksi berjalan pada orde 1. Kenapa? Karena nilai K yang didapat itu relatif konstan atau sama atau tetap dibanding dengan metode pada orde 0
sama orde 2. Nilai K-nya itu berbeda-beda.